Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, habis semangat. jadi pembina upacara tadi. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke sekolahan kami, untuk Gunaya salah satu kami di sini untuk menuntaskan atau menyelesaikan tugas kami sebagai CGB, menghadirkan tokoh guna pemetaan aset sekolah yang ada di lingkungan Kelurahan Kelapa 7 khususnya. Baik, langsung saja ya Pak, saya mulai gitu. Ya, menurut Bapak sebagai pimpinan atau lurah di Kelurahan Kelapa 7 ini, menurut Bapak model manusia seperti apa sih yang ada di sekolahan ini, seperti itu Bapak pandang? Ya, alhamdulillah ini kayaknya semua dewan guru ini bisa kita katakan bisa bersatu gitu loh. Ya seluruh dewan guru alhamdulillah bisa, terutama Bapak Kepala Sekolahnya bisa merangkul untuk seluruh dewan guru untuk mengajak kebersamaan, untuk kompak lah. Bersatu. Selain guru mungkin Pak ada lagi yang mendukung gitu, yang mendukung untuk kemajuan sekolah ini. Karyawannya ya seperti satpam. Ini saya perhatikan juga sudah selalu memantau ini, standby, bisa memantau daripada kegiatan anak-anak. Untuk keamanan khususnya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya, terkait modal sosial. Kalau menurut Bapak gimana nih keberadaan sekolah kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar lingkungan seperti itu? Alhamdulillah ini berinteraksi dengan masyarakat ini kayaknya cukup baik. Kami pandang ini kayaknya sudah maju sekolahnya ini, hubungan dengan masyarakatnya sudah dekat, jadi ya sama masyarakat ini kayaknya anak-anak siswa ini sudah banyak yang mau ikut berpendidikan di SMP itu. Ya, alhamdulillah kalau begitu sudah inilah ke masyarakat itu sudah dekat seperti itu dan dirasakan kebermanfaatannya seperti itu ya Pak ya. Ya, terkait dengan modal fisik Pak, menurut Bapak bagaimana dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan kami khususnya SDIT seperti itu? Ya, kalau menurut kami ini sudah cukup baik itu. SMP sudah membangun gedung-gedung yang sudah cukup baik, karena ini saya pandang kalau di SMP itu ini SD Pak. SD itu ya. SD ini SMP sudah tempatnya sudah cukup luas. Bangunan-bangunan sudah mulai berguyur, walaupun belum seberapa 100% proses, tapi ini bertahap masih melaksanakan proses terus pembangunannya. Kalau terkait dengan lingkungan alam bagaimana Pak? Terkait dengan letak-letaknya? Kalau lingkungan ini termasuk cukup strategis ini. Strategis. Lingkungannya juga nggak jauh dari jangkauan perkotaan, dari stadion juga dekat, dan ini juga saya perhatikan anak-anak juga cukup ramai ini untuk masuk ke sekolah SD ini. Alhamdulillah.
Ya, terkait dengan modal finansial yang Bapak ketahui, menurut Bapak nih seperti apa dengan modal finansial untuk sekolah kami khususnya SD sebagai ya sekolah swasta gitu. Kalau negeri mungkin adalah subsidi dari pemerintah. Kalau swasta ini ya luar biasa perjuangannya gitu. Menurut Bapak gimana? Ya alhamdulillah nih sudah perjuangan dengan apa mungkin yayasan ini bisa sampai seperti ini, pembangunannya, siswanya sudah cukup banyak masuk di SDIT ini ya, SDIT ini ya alhamdulillah cukup lumayan ini, karena saya perhatikan walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah ya, bantuan pemerintah hanya mungkin ya dari dana bos itu aja. Alhamdulillah ini siswa dan gurunya masih mau apa untuk mendidik di SDIT ini. Alhamdulillah ini ramai sudah cukup. Berarti lumayan. antisipasi masyarakat itu cukup bagus. Ya, ya untuk benar antisipasinya ya. di sini. Kemudian biayanya masih bisa terjangkau Ya, lah. bisa seperti terjangkau. itu, ya. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk modal politik, bagaimana hubungan sekolah kami dengan ya pihak-pihak terkait politik, bukan berarti politik praktis Ya, seperti ya. itu ya Pak ya. Kalau ini kan nggak boleh ya gitu, instansi sekolah dengan perpolitikan gitu, tapi menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak instansi lain seperti itu dalam rangka ya kebijakan-kebijakan itu. Ya alhamdulillah ini di SDIT ini bisa artinya bergabung politik ini dengan dinas terkait. Ya kemarin juga ada diadakan dari dinas kesehatan, mungkin dari dinas-dinas yang lain. Ya artinya bisa bergabung dan SDIT ini bisa kerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik, tapi bukan politik artinya bukan politik yang praktis lah ya. Jadi artinya hubungan dengan pemerintahan ini cukup baik, cukup lumayan. Dukung kebijakan Ya. pemerintah artinya Ya. ya, selalu harmonis lah Ya. dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ada seperti itu. Kemudian terkait dengan modal agama dan budaya, menurut Bapak bagaimana dengan modal agama dan budaya sekolah kami, mengingat sekolah kami mayoritas Islam gitu, khususnya untuk kegiatan-kegiatannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ya alhamdulillah anak-anak ini bisa masalah hubungan keagamaannya ya bisa cukup bagus keagamaannya, karena ini ya mayoritas kan orang Islam semua, jadi ya perlu juga untuk binaan-binaan kepada siswa-siswi ya, agar anak-anak ini bisa kita kasih arahan-arahan yang artinya nambah keilmuan agama. Kekarakterannya. Ya. Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kemudian yang terakhir, kami minta nasihat atau kritik saran gitu untuk kemajuan sekolah kami. Ya, alhamdulillah ya. Ini kami mengharapkan untuk bisa kerjasama seluruh dewan guru dan kepala sekolah agar sekolahan ini bisa lebih maju, bisa lebih kreatif dalam membina kerukunan di sekolah SDIT ini. Ya Allah bisa bekerja sama antara kepala sekolah dengan dewan guru. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya, kesudiannya untuk berkunjung ke sekolah kami. Kami mohon maaf bila ada penyampaian atau tutur kata sikap kami yang kurang berkenan. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga mohon maaf Bu, mungkin ya saya tutur kata saya kurang sopan karena saya sifatnya seperti ini. Kadang-kadang orang yang nggak tahu saya ini kasar apa-apa. Tapi emang itulah jiwa saya seperti itu. Mungkin kalau yang sudah paham, sudah tahu ya enggak kaget. Ini terima kasih dan saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dewan Guru yang ada di SDIT dan SMPIT ini. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama kembali. Ya kapan waktunya saya siap saja Pak. Ya, kapan perlu dibutuhkan kami siap. Asal saya nggak ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaifa. Iya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ini agak-agak dingin cuacanya. Faktor cuaca ya. Iya, alhamdulillah. Tetap sehat, alhamdulillah. Baik Ustaz, ini mohon waktu dan mohon izinnya lagi. Saya kebetulan dapat tugas untuk mewawancarai terkait dengan pemetaan aset. Nah, pada tugas 3.2 kali ini dengan tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya di sekolah kita ini banyaklah sumber daya yang kita miliki. Kemudian kedepannya ya gimana cara kita untuk memanfaatkan sumber daya itu agar lebih dapat bermanfaat dan dirasakan kebermanfaatannya bagi orang banyak, seperti itu. Ada beberapa sumber daya, diantaranya modal manusia. Gimana menurut pandangan Ustadz seperti itu, modal manusia ini yang kita miliki lah khususnya di SDIT Insan Ruban. Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa bersama Ibu yang kedua kalinya ya kita berdiskusi tanya jawab terkait dengan sekolah, terkait dengan aset tadi ya. Yang pertama terkait tentang manusia atau SDM mungkin ya, sumber daya manusia. Alhamdulillah. Tentunya yang pertama SDM yang kita mulai, yang kita miliki adalah SDM yang benar-benar unggul ya, dari pertama dari sisi pendidikan. Yang jelas alhamdulillah mayoritas rata-rata guru kita sudah S1. SDM kita unggul. Kemudian dari segi usia juga guru-guru kita, karyawan kita adalah termasuk kategori yang masih muda ya, produktif benar, masih produktif, masih semangatnya. Ini adalah SDM andalan kita. Kemudian selain S1 ada juga yang S2. Kita punya guru PJOK kita S2, Pak Eko Supriyanto S2. Kemudian ada beberapa guru juga yang sedang proses S2 juga, udah tinggal selesai beberapa saat lagi. Kemudian kita juga memiliki ada satu guru yang, nah ini saya ini calon guru penggerak nih kan, ini termasuk aset ini sumber daya manusia, ini termasuk insyaallah bisa untuk menuju sekolah kita. Juga ada sedang proses 4 guru kita sedang terus mendaftar ya, mendaftar sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti mereka juga bisa lulus dan mengikuti jejak Zaifa. Ini tuh ya. Untuk guru-guru yang sertifikasi gimana? Alhamdulillah kita juga walaupun belum semuanya, kita sudah berangsur, beberapa guru kita juga sudah sertifikat ya. Ada 12 ini yang tercatat, 12 yang sudah bersertifikat dan sudah mendapatkan haknya. Kemudian ada 2 guru yang sudah lulus ya, sudah lulus ujian. Jadi alhamdulillah tahun ini ada 2, satu di guru kelas, kemudian satu di Kemenak ya kemarin, Ustazah Firdona dan Ustazah Rupiah. Jadi insyaallah nanti 14 guru kita yang akan sertifikasi. Berarti penuh kaum intelektual lah seperti ya, itu ya. Alhamdulillah. Ya. Selain itu kalau dari kondisi TU gimana? Kalau dari SDM ini ya ketatanegaraan kita, karyawan kita alhamdulillah rata-rata juga sudah S1. Ada sarjana ekonomi juga KTU-nya, kemudian juga ada yang SE juga, kemudian ada yang D3 juga, ada satu yang masih SMA. Jadi rata-rata sudah S1 semua dari beberapa TU tadi sudah, dan mereka sudah berpengalaman tentunya. SMA mungkin sedang dalam proses S1 seperti itu ya. Sedang di proses kuliah juga. Selain kalau tadi dari guru dan staf TU ya, Ustaz, kalau dari murid sama wali muridnya gimana kondisinya? Aset sekolah kita? Ya alhamdulillah, salah satu jadi aset kita adalah kan siswa dan wali murid juga ya. Ya alhamdulillah dengan jumlah siswa yang kita yang besar, otomatis kan siswa kita juga murid kita juga banyak ya. Jadi kita siswa alhamdulillah sekitar lebih dari 800, ini adalah aset besar kita. Kemudian jumlah wali murid kita tentunya beragam dari bermacam-macam kalangan, tentunya wali murid kita itu dari profesi juga bermacam-macam, kemudian tingkatan ekonomi yang menengah ke
atas ini adalah sumber aset kekuatan kita. Ya, alhamdulillah untuk kelangsungan pendidikan kita di sini tidak ada hambatan, tidak ada gitu saja. Ini terkait dengan modal finansial juga ya, artinya Ya, kan wali betul. murid nggak keberatan dengan SPP yang harus dibayarkan Ya, betul, seperti betul. itu. Kita swasta ya. Iya, karena kita sekolah swasta. Betul. Ya, baik, lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz, terkait dengan modal sosial. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita sering gulirkan, kemudian kegiatan itu bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi lingkungan masyarakat Ya. sekitar seperti itu. Modal sosial ya, bukan Iya. kita tentunya ya. Iya. Bukan kita dengan yang pertama tentunya sosial, karena kita sivitas akademika ini kan yang penting harus memperkuat bagaimana hubungan kita dengan sesama guru, karyawan, Iya. antara kepala sekolah dengan guru, dengan TU, dengan satpam, penjaga sekolah, tugas kebersihan tentunya. Alhamdulillah selama ini itulah yang kita utamakan, bahwa hubungan kita sama karyawan adalah harus baik. Selama ini juga baik. Kemudian hubungan kita dengan wali murid juga harmonis, ya kan, semua permasalahan insya Allah diselesaikan. Hubungan kita dengan masyarakat sekitar tentunya, alhamdulillah banyak sekali program-program yang sudah dirasakan. Ya. Nanti bisa kita contohkan seperti keberadaan sekolah kita ini sore ini setiap tahun paling nggak dipakai 2 kali untuk ibadah atau sholat ini ya. Iya. Hubungan kita dengan masyarakat sekitar sini kan, untuk sholat id ini sering dipakai nih, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian juga kita sering ketika momen Idul Kurban ya, kita undang beberapa warga sekitar tentunya, kita bagikan daging kurban. Kemudian pembagian zakat juga kita salurkan di sekitar ini untuk menjaga hubungan harmonis antara kita dan masyarakat gitu. Alhamdulillah, berarti masyarakat sudah merasakan keberadaan Ya. kita seperti itu ya. Kemudian dengan modal fisik ini terkait dengan sarana prasarana yang kita miliki, seberapa sih kebermanfaatannya seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah kita sudah terhitung sudah memiliki dari segi bangunan sarana prasarana sudah memadai, alhamdulillah ya. Iya. Tapi itu memang tidak semudah itu, semuanya dari proses. Awalnya kita tidak punya seperti ini, jadi ini juga sebagai buah dari wali murid juga, artinya sumbangan dana yang telah diberikan dari wali murid dari daftar ulang. Jadi alhamdulillah kita sudah memiliki gedung-gedung yang sudah permanen, kemudian sudah difasilitasi dengan AC, ruangan itu sudah, ruang-ruang juga sudah difasilitasi dengan media proyektor LCD. Jadi alhamdulillah secara umum kita sudah memiliki fasilitas yang memadai, masjid juga sudah bagus gitu kan. Kemudian dengan keberadaan fasilitas yang sudah lengkap ini semakin bisa memudahkan dalam proses KPM tentunya, makin nyaman tentunya anak kita dalam belajar ya sehari-hari di sekolah. Jadi anak-anak bisa betah di sekolah. Iya, betah seperti pakai itu sampai ya. sore apalagi anak-anaknya kan. Kalau kepanasan kan repot. Kalau ada AC kan mereka betah, kita tahu sore. Kemudian Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Pertanyaan yang keempat terkait dengan modal lingkungan alam. Bagaimana letak geografisnya seperti itu, Iya. kondisi sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang letaknya sangat strategis saja. Iya. Kita jauh dari kebisingan mungkin ya, jauh dari jalan raya sekitar ada nggak sekitar 500 meter ada ya dari kita ini ya maksudnya. Jadi alhamdulillah lokasi kita strategis, jauh dari tempat-tempat yang bising, tidak ada pabrik sekitar sini kan nggak ada. Kemudian kita juga dekat dengan stadion ya, termasuk dekat dengan kolam renang juga. Jadi ketika anak-anak mau olahraga berenang, ini dekat. Ya, jadi insya Allah lokasi kita sangat strategis. Walaupun letaknya di tengah kota, artinya Ya, jauh betul. dari hiruk pikuk Ya, ramai. termasuk kita juga di pusat kota ya. Iya. Jadi semua penjuru mungkin dari 7 mata angin ya. Semuanya ada di sini. Mau di berapa kecamatan ada semua di sini lengkap. Iya. Mau di utara, ada di kota, selatan, timur, barat mungkin jangkauannya insya Allah. Kemudian aset kendaraan juga nggak jauh dari jalan raya kan. Ketika naik angkot juga mereka jalan ke sini nggak terlalu jauh. Mudah diakses berarti Ya, ya. aksesnya juga insya Allah mudah gitu untuk dijangkau. Ya, baik Ustaz, selanjutnya mungkin secara umum saja bisa digambarkan terkait dengan modal finansial nih yang agak Iya. riskan seperti itu. Kita ada 2 ya untuk keuangan kita finansial yang mensupport, karena memang sebuah lembaga swasta ini memang intinya adalah support dari dana tadi. Semua agenda, semua aktivitas itu tak lepas dari dana tentunya. Semuanya, karena
nggak akan bisa berjalan semua kegiatan program sekolah sebaik apapun itu kalau tidak disupport dengan keluarga. Kita alhamdulillah ada sumber dana, 2 sumber dana yang besar yang alhamdulillah selama ini mensupport kegiatan kita. Yang pertama adalah dana dari wali murid kita, ya, dari Bapak Ibu wali murid kita, itu dari dana SPP tentunya yang tiap bulan. Kemudian ada dana daftar ulang yang setahun sekali yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah dana dari pemerintah, itu adalah tentunya adalah bantuan operasional satuan pendidikan atau BSP. Itu yang selama ini alhamdulillah telah membantu untuk operasional kegiatan sekolah kita. Gitu saja. Berarti walaupun swasta juga tidak luput dari campur tangan keuangan pemerintah. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sangat terbantu itu dengan adanya BOS, sangat terbantu karena memang semua uang yang dikelola oleh yayasan kan tidak semuanya bisa memenuhi itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya dana BOS tadi bisa membantu untuk subsidi guru, gaji guru itu kan, bisa membantu kegiatan eskul, bisa membantu kegiatan kepramukaan dan lain-lainnya, ATK, kemudian pengadaan aset juga, buku, kemudian LCD, komputer, laptop pun itu bisa dibiayai dengan dana BOS. Sangat terbantu sekali. Baik Ustaz, selanjutnya kalau modal politik yang kita miliki ini seperti apa gitu, terkait dengan mungkin karena sekolah kita ini nginduknya ke yayasan seperti itu, mungkin hubungan politik dengan yayasan atau gitu hubungan politik dengan dinas-dinas ya terkait gitu. Alhamdulillah yang pertama tentunya karena kita memang di bawah naungan yayasan, alhamdulillah yang kita selama ini alhamdulillah baik sekali dengan yayasan tentunya, karena memang setiap bulan sekali kita ada rapat koordinasi dengan yayasan. Kemudian semua program-program juga selalu tersampaikan ke yayasan. Artinya apa yang ada di unit ini semuanya terkendali dengan yayasan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, karena kita memang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebayanian Utara, tentunya kita adalah bersinergi dengan sana. Alhamdulillah melalui wadah K3S ya. Jadi apapun informasi yang ada di dinas disampaikan di rapat koordinasi K3S Kabupaten, kemudian akan turun di K3S Kecamatan, dan ini selalu bersinambungan. Apapun yang ada kebijakan di dinas, kita selalu ikut di sana. Selain itu juga kita ada hubungan dengan yang terdekat tentang KS ya, kesehatan siswa ya. Nah ini kita punya kerjasama dengan Puskesmas Wonogiri yang terdekat ini. Alhamdulillah sangat rutin sekali, sangat baik sekali buat kita dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten juga. Alhamdulillah kita jalan baik dengan kelurahan, kecamatan. Jadi setiap ada momen event kegiatan yang bersifat misalnya agak besar, kita selalu memberikan surat pemberitahuan, surat izin ini pasti nih ke kelurahan, kecamatan, ke dinas, ini selalu. Bahkan kalau momennya agak besar bisa kita ke kabupaten, ya, dinas, ke bupati tentunya. Ya, alhamdulillah hubungannya harmonis ya, seperti itu ya, dengan pihak-pihak terkait. Ya, secara modal agama dan budaya ini seperti apa Ustaz menanggapi terkait dengan agama? Kalau di sekolah kita ini kan mayoritas Islam seperti itu. Kemudian dengan budayanya bagaimana dengan kedudukan sekolah kita yang berada di suku daerah Lampung lah seperti itu. Alhamdulillah ya. Inilah yang menyatukan kita di sini ya, karena semuanya, bukan tidak hanya mayoritas, bahkan kita semuanya Muslim ya di sini, karena kita sekolah Islam terpadu dari guru karyawan siswanya semuanya adalah Muslim. Jadi alhamdulillah nuansa religiusnya terasa sekali, karena memang sudah membudaya ya apa kegiatan yang sudah kita laksanakan, kegiatan majelis pagi, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar berjamaah ini sudah dilakukan secara bersama-sama di sini. Jadi nuansa keagamaan kental sekali, terasa sekali di sini. Walaupun memang di sini untuk secara ini sukunya bermacam-macam, ada yang Lampung, ada yang Jawa, ada yang Padang mungkin di sini, dan berbagai macam ada budaya tapi disatukan dengan agama di sini. Gitu saja. Mungkin dalam budaya ini saya sedikit menambahkan namanya kita diskusi seperti itu. Ada hubungannya juga dengan modal politik itu tadi ya, ketika pemerintah daerah mengeluarkan undang-undang peraturan untuk menggunakan list tapis seperti itu ya. Itu kan untuk mengenalkan budaya Lampung kepada anak-anak sejak dini seperti itu ya. Termasuk itu juga. Jadi kita langsung mengikuti. Ketika memang ada instruksi dari pemerintah daerah, misalkan baju putih hari Senin kita berikan list tapis.
depan nanti kita. Jadi kita arahkan untuk wali murid, untuk anak-anak kita menambahkan saja, tidak harus membuat seragam baru sebenarnya. Seragam putih yang sudah ada itu tinggal ditambahkan estafet. Itu untuk mengenalkan seragam atau termasuk kekayaan Lampung ya, artis itu adalah untuk memperkenalkan budaya daerah kita gitu. Masuk lagu-lagu daerah juga udah otomatis, selain lagu nasional, lagu wajib, lagu bangsa juga kita kenalkan juga gitu. Budaya Mungkin kita. dalam ini kali ya Ustaz, Pembelajaran bahasa dari KBM. Lampung seperti Tidak hanya seperti itu. Kita di majelis pagi pun itu ada jam-jamnya, ada jadwal-jadwalnya. Misalkan hari Senin kita sudah upacara, atau nggak hari Selasa nanti hari kita menyanyikan lagu apa, kan ada itu di KBM seperti itu juga. Ada menyanyikan lagu nasional. Besok misalnya hari berikutnya, hari Rabunya lagu apa, lagu daerah pun bisa dikenalkan di situ. Jadi tidak hanya lagu kebangsaan, lagu nasional yang kita nyanyikan di sebelum pembelajaran tentunya. Terus ya. Baik Ustaz, mungkin demikian wawancara pada hari ini. Mungkin ada saran-saran seperti itu untuk saya pribadi sebagai CGP seperti apa Ustaz? Alhamdulillah kita sangat baik sekali program CGP ini. Mudah-mudahan semakin semangat usaha saya dalam menuntaskan proses pendidikan dalam guru penggerak ini. Kemudian ilmu yang sudah didapatkan ini bisa diterapkan di sekolah kita tentunya, ya bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Dan insya Allah kami sebagai yang diamanahkan kepala sekolah, insya Allah akan support, akan membantu bagaimana terlaksananya program itu bisa bermanfaat. Insya Allah ilmuannya bermanfaat dan tentunya bisa diaplikasikan sekolah kita. Ustaz, terima kasih banyak Sama-sama, atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu ini. Kalau gitu saya mohon pamit Ustaz. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju